Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdan Habibi dari kelas 12 IPA 4. Saya dari kelompok 5. Di kelompok 5 ada beberapa anggota, yaitu yang pertama saya, yang kedua ada Diki, yang ketiga ada Wanda, yang keempat ada Berlin, dan yang terakhir ada Lulu. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan beberapa materi, yaitu yang pertama ada hukum taklifi, yang kedua ada hukum watangi, yang keempat ada al-hakim dan al-hukmu, dan yang terakhir ada mahkum alaih. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu ada hukum taklifi yang akan disampaikan oleh teman saya, yaitu hukum syar'i yang pertama adalah hukum taklifi. Hukum taklifi ialah syar'i yang mengandung pilihan yang dikerjakan dan ditinggalkan. Hukum taklifi terbagi menjadi 5. Yang pertama, ijab atau wajib, yaitu firman yang menuntut melakukan suatu perbuatan dengan tuntutan pasti. Misalnya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Yang kedua, nad atau sunnah, yaitu firman Allah yang menuntut melakukan suatu perbuatan dengan perbuatan yang tidak pasti, namun hanya anjuran. Misalnya, hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Yang ketiga, tahrim atau haram, yaitu firman yang menuntut untuk tidak melakukan suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Misalnya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, dan daging babi. Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3. Yang keempat, karohah atau makruh, yaitu firman yang menuntut untuk tidak melakukan suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti, tetapi hanya anjuran. Misalnya, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu niscaya menyusahkanmu. Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 101. Yang kelima, ibahah atau mubah, yaitu firman Allah yang memberi kebebasan kepada mukallaf untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Misalnya, dan tidak ada dosa bagimu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 235. Ulama Hanafiyah membagi hukum taklifi kepada 7 bagian, yaitu dengan membagi firman yang menuntut untuk melakukan suatu perbuatan dengan tuntutan pasti kepada 2 bagian, yaitu fardu dan ijab. Begitu juga dengan firman yang menuntut untuk tidak melakukan suatu perbuatan dengan pasti kepada 2 bagian, tahrim dan karohah tanzih. Menurut kelompok ini, bila suatu perintah didasarkan dalil yang qat'i seperti dalil Al-Quran dan hadis mutawatir, maka perintah itu disebut fardu. Namun, bila suruhan itu berdasarkan dalil yang zani, ia dinamakan ijab. Begitu pula dengan larangan. Bila larangan itu berdasarkan dalil zani, ia disebut karohah tanzih. Dalam pembagian seperti yang telah saya sampaikan di awal, ulama Hanafiyah membagi hukum taklifi kepada fardu, ijab, tahrim, karohah tanzih, nad, dan ibadah. Walaupun golongan yang disebut terakhir ini membagi hukum taklifi kepada 7 bagian, tapi pada umumnya ulama sepakat membagi hukum tersebut kepada 5 bagian awal. Kelima macam hukum itu menimbulkan efek terhadap perbuatan mukallaf, dan efek itulah yang dinamakan al-ahkam al-khamsah oleh ahli fikih, yaitu wajib, haram, mandub, makruh, dan mubah. Pertama, wajib. Pada pokoknya yang disebut dengan wajib adalah segala perbuatan yang diberi pahala jika mengerjakannya dan diberi siksa atau iqab bila meninggalkannya. Dilihat dari beberapa segi, wajib terbagi menjadi 4. Pertama, dari segi tertentu, tidak tertentunya perbuatan yang dituntut. Wajib dibagi menjadi 2, yaitu muayyan atau ditentukan dan wajib muhayyar atau dipilih. Kedua, dari segi siapa saja yang mengharuskan perbuatan. Wajib dibagi menjadi 2 juga, yaitu wajib aini ialah wajib yang dibebankan atas pundak setiap mukallaf, dan
Wajib kifayah ialah kewajiban yang harus dilakukan oleh anggota masyarakat tanpa melihat siapa yang mengerjakannya. Sedangkan dilihat dari segi kadar atau kuantitasnya, wajib juga dibagi menjadi dua, yaitu wajib muqaddad atau wajib yang ditentukan jumlahnya, dan wajib ghairu muhaddad atau kewajiban yang tidak ditentukan batas bilangannya. Hukum kedua yaitu haram. Haram adalah segala perbuatan yang dilarang mengerjakannya. Orang yang mengerjakannya akan disiksa, berdosa, atau mikot, dan yang meninggalkannya akan diberi pahala. Secara garis besar, haram dibagi menjadi dua. Yang pertama, haram karena perbuatan itu sendiri atau haram karena zatnya. Contoh, membunuh, berzina, mencuri, dan lain-lain. Dan yang kedua ialah haram karena berkaitan dengan perbuatan lain atau haram karena faktor lain yang datang kemudian. Contoh, jual beli yang hukum asalnya mubah berubah menjadi haram ketika azan Jumat sudah berkumandang. Hukum ketiga yaitu mandub. Mandub adalah segala perbuatan yang dilakukan akan mendapat pahala, tapi bila tidak dilakukan tidak akan dikenakan siksa, atau yang biasa disebut juga dengan sunnah atau mustahab. Sunnah sendiri terbagi menjadi yang pertama, sunnah ain, yaitu segala perbuatan yang dianjurkan kepada setiap pribadi mukallaf untuk dikerjakan. Yang kedua, sunnah kifayah atau segala perbuatan yang dianjurkan untuk diperbuat cukup oleh salah seorang dari suatu kelompok. Yang ketiga, sunnah muakkad, yaitu perbuatan sunnah yang senantiasa dikerjakan oleh Rasul. Dan yang terakhir, ada sunnah ghairu muakkad, yaitu segala macam perbuatan sunnah yang tidak selalu dikerjakan Rasul. Hukum keempat yaitu makruh. Makruh adalah perbuatan yang bila ditinggalkan mendapatkan pahala, tetapi bila dikerjakan tidak mendapat dosa atau mengikut. Makruh sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, makruh tanzih, yaitu segala perbuatan yang jika ditinggalkan lebih baik daripada dikerjakan. Yang kedua adalah makruh tahrim, yaitu segala perbuatan yang dilarang tetapi dalil yang melarangnya itu zani, bukan muqaddar. Hukum yang kelima adalah mubah. Yang dimaksud dengan mubah adalah segala perbuatan yang tidak diberi pahala bila mengerjakannya dan tidak pula diberi dosa bila meninggalkannya. Hukum badi. Hukum badi adalah titah Allah yang menjadikan sebab bagi sesuatu yang lain atau sebagai syarat bagi sesuatu yang lain, atau juga sebagai penghalang atau mani bagi sesuatu yang lain tersebut. Ulama membagi hukum badi menjadi sebab, syarat, dan juga mani. Yang pertama, sebab. Sebab adalah segala sesuatu yang dijadikan oleh syar'i sebagai alasan bagi ada dan tidak adanya hukum. Ulama membagi sebab menjadi dua, yaitu sebab yang di luar kemampuan mukallaf, misalnya keadaan terpaksa yang menjadikan sebab bolehnya memakan bangkai. Dua, sebab yang berada dalam kesanggupan mukallaf, dibagi menjadi dua macam, yaitu sebab yang termasuk dalam hukum taklifi dan juga sebab yang termasuk dalam hukum badi. Yang kedua, syarat. Yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum. Yang ketiga, mani. Yang dimaksud dengan mani adalah segala sesuatu yang dengan adanya dapat meniadakan hukum atau dapat membatalkan sebab hukum. Mani dibagi menjadi dua, yaitu mani terhadap hukum. Misalnya, perbedaan agama antara pewaris dengan yang akan diwarisi adalah mani atau sebuah penghalang. Hukum pusaka mempusakai sekalipun sebab untuk saling mempusakai sudah ada, yaitu perkawinan. Yang kedua, mani terhadap sebab hukum. Misalnya, seseorang yang memiliki harta senisab wajib mengeluarkan zakatnya. Namun karena ia mempunyai hutang dengan jumlah sampai mengurangi nisab zakat, ia tidak wajib membayar zakat itu karena harta miliknya tidak cukup lagi untuk membayar zakat. Pada materi selanjutnya ialah pengertian dari Al-Hakim. Al-Hakim dalam kajian syariat Islam ialah mengetahui siapa yang berhak untuk mengeluarkan hukum, yakni siapakah sang pembuat hukum Al-Hakim itu. Yang dimaksud Al-Hakim ini bukanlah pemerintah atau pemegang kekuasaan, tetapi Al-Hakim di sini ialah siapa yang berhak mengeluarkan hukum atas perbuatan manusia, al-af'al, dan untuk atas benda-benda, al-asya'a, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
dalam Quran surah Al-An'am ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kadzdzabtum bihi ma 'indi ma tasta'jiluna bihi inil hukmu illallahi yaqussul haqqo wa huwa khairul fasilin. Yang artinya, sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata, yaitu Al-Quran dari Tuhanku, sedangkan kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa azab yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan dia pemberi keputusan yang terbaik. Quran surah Al-An'am ayat 57. Dengan kata lain, pengertian ini mengisyaratkan bahwa kewenangan penciptaan hukum syara ialah Allah sendiri. Oleh karena itu, Allah disebut dengan istilah al-syari'. Untuk materi selanjutnya ialah pengertian al-hukmu. Al-hukmu menurut bahasa ialah menetapkan sesuatu terhadap sesuatu, dan secara istilah menurut Muhammad Abu Zahra ialah khitabus syari'il muta'allaqu bi a'malil mukallafina bil iftidoi awit takhiri awil wad'i. Hukum itu ialah tuntutan syar'i atau seruan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, baik sifatnya mengandung perintah maupun larangan, adanya pilihan atau adanya sesuatu yang dikaitkan dengan sebab atau hal yang menghalangi adanya sesuatu. Memahami hukum-hukum syara bagi setiap muslim itu hukumnya jadi kewajiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang mahkum bihi. Apa itu mahkum bihi? Mahkum bihi yaitu perbuatan orang mukallaf yang berhubungan dengan hukum syara atau yang dibebani hukum syar'i. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, yang artinya hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Dari firman di atas, perbuatan orang mukallaf yaitu berpuasa, sehingga dapat diambil pengertian bahwa status hukum puasa adalah wajib. Adapun syarat-syarat hukum dari mahkum bihi adalah sebagai berikut. Yang pertama, hendaknya tuntunan perbuatan yang dikenai hukum itu diketahui dengan jelas dan pasti oleh orang mukallaf sehingga ia bisa menunaikannya sesuai dengan yang dituntut. Yang kedua, perbuatan yang dikenai hukum itu bisa diketahui oleh orang mukallaf bahwa beban hukum tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam mengerjakannya ada kehendak dan rasa keinginan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan semata-mata untuk mendapatkan keridhoannya. Yang ketiga, ada beban hukum atau taklif. Tersebut adalah hal yang mungkin terjadi karena tidak ada taklif terhadap perbuatan yang mustahil atau di luar batas kemampuan manusia. Yang keempat, ada taklif ya. Taklif tersebut jelas dan mukallaf dapat membedakan antara perbuatan-perbuatan tersebut dengan yang lainnya supaya ditentukannya terhadap perbuatan tersebut bila hendak mengerjakannya. Selanjutnya, mahkum alaih. Mahkum alaih adalah orang mukallaf yang dibebani oleh hukum syara atau disebut dengan subjek hukum. yang dinamakan mukallaf sebagai mahkum alaih adalah karena dialah yang dikenal hukum syara. Semua tuntutan hukum baik yang berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia tidak ditentukan kecuali kepada orang-orang yang memiliki untuk melakukannya. Oleh karena itu, kemampuan menjadi dasar taklif sebagai firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Adapun kondisi manusia untuk melaksanakan hukum-hukum Allah itu ada tiga kemungkinan. Antara lain, yang pertama, tidak memiliki kemampuan sama sekali untuk berbuat. Contohnya,
anak kecil atau orang yang mengalami gangguan jiwa atau orang gila. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk berbuat tetapi belum sempurna, yaitu anak yang sudah mumayyiz. Yang ketiga, memiliki kemampuan berbuat sepenuh dan sempurna. Yang ketiga, memiliki kemampuan berbuat secara penuh dan sempurna, yaitu semua orang yang sudah balik dan berakal sehat. Semua perbuatannya yang berkaitan dengan hak-hak Allah dan hak-hak manusia berlaku pada ketentuan-ketentuan hukum dan sanksi-sanksinya dan yang akibatnya secara penuh, kecuali jika terdapat uzur, baik yang muncul dari perbuatan tindakan manusia sendiri seperti mabuk, berpergian, paksaan, maupun yang timbul di luar dari perbuatan manusia itu sendiri seperti sakit, gila, lupa, dan tidur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.